Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini akan saya bacakan tema Ramadan dengan materi Ramadan penuh berkah. Semoga keluarga besar Al-Syukur Universal serta jamaah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan Dia langsung yang memberikan balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk dan lewat pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Berdasarkan dalil-dalil nakli, syar'i, sahih bahwasanya Ramadan memang syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Di antaranya, satu, diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagai bulan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seluruh kitab suci. Yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudalin nasi wa bainati minan hudal wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Al-Baqarah ayat 185. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim mengatakan, sungguh Allah telah memuji bulan puasa dari seluruh bulan-bulan yang ada dengan memilih bulan puasa di samping bulan-bulan yang lain untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran yang agung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tapi seluruh kitab-kitab suci, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Wasihah bin Aqsa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim pada malam di bulan Ramadan dan diturunkan Taurat pada malam ke-7 bulan Ramadan. Diturunkan Injil pada malam ke-14 dari bulan Ramadan dan diturunkan Al-Quran pada malam ke-25 dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukti keberkahan Ramadan yang pertama. Allah memilih Ramadan dari seluruh bulan yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci di dalamnya. Yang kedua, Allah membukakan pintu surga. Allah membukakan pintu surga, tidak ada yang tertutup satupun, menutup seluruh pintu neraka jahanam. Tidak ada yang terbuka satupun, mengikat dengan rantai para pemimpin jin dan setan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Alangkah berkahnya Ramadan, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza kana awwalu lailati min sahri ramadana suffadatis sayatinu wa maradatul jinnah wa ghulaqat abwabu nari falama yuftah minha bab wa futhatun abwabul jannati falam yughlaq minhum bab. Artinya, jika pada malam pertama bulan Ramadan para setan dan pemimpin jin diikat dengan rantai, ditutup rapat-rapat pintu neraka, tidak ada yang terbuka satupun, dan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satupun.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan diikatnya para pemimpin jin dan setan. Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Mufin 5 Asyaki min Tasihi Sahih Muslim, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Har'i Sahih Muslim, dan juga oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa kalau ada yang bertanya bagaimana kita melihat keburukan atau maksiat yang tetap banyak terjadi di bulan Ramadan, kalau seandainya para pemimpin jin dan setan, maka tidak akan terjadi keburukan dan maksiat tersebut. Maka jawabannya adalah sesungguhnya para setan dan pemimpin jin diikat dengan rantai untuk orang-orang yang berpuasa. Yang puasa senantiasa menjaga syarat-syaratnya, selalu memperhatikan adab-adabnya. Ini jawaban pertama, dan ini merupakan keutamaan dan keberkahan Ramadan. Atau jawaban yang kedua, bahwasanya yang diikat dengan rantai hanyalah pemimpin-pemimpinnya, dan ini juga merupakan keutamaan Ramadan. Atau maksudnya adalah sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan, maka ditutup rapat-rapat, tidak ada satupun yang terbuka dari pintu-pintu neraka jahanam. Dibuka lebar-lebar, tidak ada satupun tertutup di pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat sedikitnya orang yang berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan. Ini keberkahan bulan Ramadan, dan ini perkara yang bisa dirasakan terjadinya maksiat di dalam bulan Ramadan lebih sedikit dibandingkan pada selain bulan Ramadan. Lalu ada suara yang berseru, ya baghiyal khairil aqbil wa ya baghiyal syarril aqsir. Wahai pencari keberkahan, sambutlah, rasakan ini, resapkan di dalam hati, seakan-akan Nabi Muhammad SAW di hadapan kita. Wahai kaum muslimin yang sedang susah, Anda dalam bulan Ramadan pencari kebaikan, ayo sambut Ramadan. Wahai kaum muslimin, Anda dalam keadaan susah, jangan bermaksiat, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasul SAW melanjutkan sabdanya, walillahi uttaqu minan nari wazzalikal kulla lailati. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan di setiap malam Ramadan. Ini keberkahan yang kedua, bahwasanya dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satupun. Ditutup rapat-rapat pintu neraka jahanam, tidak ada yang terbuka satupun. Diikat dengan rantai pemimpin jin dan setan, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan setiap Ramadan. Alangkah berkahnya. Tidakkah ini membuat kita tersenyum? Tidakkah ini membuat kita sukacita menghadapi Ramadan? Yang ketiga, Lailatul Qadar. Di dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 883 tahun dan 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dari mana sisi berkahnya? Maka kita katakan umur kita tidak sampai 70. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul SAW bersabda, a'maru ummati ma bainal sattaina ila sab'in wa aqluhum man yaujuzu zalik. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang lebih darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Beribadah satu malam Lailatul Qadar lebih utama daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum ramadhana sahrum mubaraka faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tuqlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi maradatu syaitan lillahi fi lailatul khairu min alfi sahri man hurima khairaha hafad qad hurima.
telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibuka di dalamnya pintu-pintu langit, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, diikat dengan rantai di dalamnya pemimpin jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya sebuah malam yang lebih baik dari 1000 malam. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. 4. Ramadan, bulan berdoa. Kenapa disebut sebagai bulan berdoa? Karena di dalam Ramadan Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Maka kita dalam keadaan sempit, mewabahnya penyakit COVID-19 ini, berdoalah kepada Allah dalam bulan Ramadan agar Allah mengangkat. Demi Allah, tidak akan ada yang bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini kecuali dengan izin Allah. Adapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan menghentikannya dan mengangkatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watud da'i iza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang-orang jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyud. Berdoalah kepadaku dan yakinlah mereka kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini ayat seakan-akan isyarat bahwa Ramadan bulan doa. Karena Allah lebih mengabulkan doa saat berdoa di bulan Ramadan penuh berkah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi uttaqa'a minan nari fi kulli yaumil wal laili wa li kulli 'abdin minhum min da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap siang dan malam, dan setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Qaslani rahimallah bahwa hadis tersebut maksudnya adalah di dalam bulan Ramadan, begitu juga dalam hadis Imam Al-Bazzar yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, bahwa Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala uttaqa'a fi kulli yaumi wal lailati yakni fi Ramadan wa illi kulli muslim fi kulli yaumi wal lailati da'watil mustajab." Sesungguhnya Allah Tabarakallah wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang di setiap hari dan malam-malam bulan Ramadan yang dimerdekakan dari api neraka. Dan sesungguhnya setiap muslim pada siang hari dan malam-malam di dalam bulan Ramadan memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bazzar. Itu juga menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. 5. Menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khamsi wal jumu'ati ilal jumu'ah wa ramadananil illa ramadana mukaffaratu liman bainahuna majtunibat qabair." Salat 5 waktu, mengerjakan salat Jumat kepada Jumat yang lain, bulan Ramadan kepada Ramadan yang lain, menghapuskan dosa-dosa di antara jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Ini keberkahan Ramadan yang kelima, yaitu Sahrul Maghfirah atau disebut dengan bulan ampunan.
Begitu juga dalam hadis yang lain yang sangat masyhur riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah mengangkat derajat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thalha bin Ubaidillah bahwa ada dua orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian orang tersebut berjihad di jalan Allah. Yang satu mati syahid, yang satu selamat hidup selama 1 tahun setelah orang yang tadi. Kemudian setelah itu Thalha bin Ubaidillah bercerita, dia bermimpi bahwa ada dua di depan pintu surga, lalu ada malaikat yang menghampirinya. Lalu malaikat yang menghampirinya memasuki pertama orang yang tadi meninggal di medan pertempuran. Yang tadi masih berumur 1 tahun lalu meninggal. Kemudian datang lagi malaikat masukkan yang mati syahid. Kemudian datang lagi malaikat bertemu dengan Thalha bin Ubaidillah. Kata malaikat tersebut, "Pulang kau, sesungguhnya waktumu belum tiba." Maka setelah pagi, Thalha bin Ubaidillah bercerita kepada Rasul SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang bermimpi tadi malam?" Kemudian setelah itu bercerita tentang mimpinya, lalu para sahabat terheran-heran. Kenapa yang mati syahid terlambat masuk surga dibandingkan yang mati syahid? Kata Rasul SAW, "Min ayya zalika ta'jub?" Kenapa kalian heran? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadza kana asaddar rajulaini ijtihada summa stuhida fi sabilillahi azza wa jalla wa dakhala al-akharu jannatul qablah." Wahai Rasulullah, yang pertama dia telah semangat untuk berjihad, kemudian dia mati syahid. Sedangkan yang terakhir tidak. Tetapi yang terakhir dia masuk surga duluan dibandingkan yang berjihad dan mati syahid. Kenapa demikian? Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Alaisa qad makatha ba'dahu sunnah." Bukankah orang yang mati terakhir itu masih hidup setahun setelah meninggal yang mati syahid? Para sahabat bertanya, "Tentu ya Rasulullah. Wa taraka sahru ramadhana wa shalla kaza wa kaza sajadahu sajdata fi sunnah." Bukankah orang yang mati terakhir mendapatkan Ramadan dan selama setahun? Kemudian para sahabat berkata, "Iya tentu Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Falamma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Ramadan mengangkat derajat manusia ini adalah keberkahan Ramadan yang ke-6. Yang ke-7, sholat tarawih. Ramadan adalah bulan penuh berkah karena di dalamnya kaum muslimin bisa mengerjakan sholat tarawih yang tidak bisa dikerjakan selain di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini berpahala sangat besar. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya. Barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Dan tidak ada keistimewaan selain Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu SAW bersabda,
innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamuhu laila. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka ditulisnya pahala sholat semalam suntuk. Demikian 7 dari Ramadan penuh berkah tadi. Sekarang kita akan bagaimana cara kita menggapai keberkahan-keberkahan Ramadan. Kalau sudah kita pahami tentang bagaimana Ramadan yang penuh dengan berkah, sekarang kita ingin menggapai keberkahan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah sangat mudah. Kaum muslimin, berpuasalah, berramadanlah dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita simak pembahasan sifat puasa Ramadan Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan berkahnya Ramadan sebagaimana yang telah kita pelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.